Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam tubuh manusia terdapat daya motivasi yang besar yang dapat mendorong pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan. Motivasi tersebut terkadang bangkit dan terkadang melemah. Di antara yang dapat membangkitkan motivasi manusia adalah ucapan yang memantik semangat motivasi. Dan ucapan tersebut akan lebih berbobot jika keluar dari para ulama Rabbani yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan perkataan emas para salaf dari zaman ke zaman. Semoga dengan mendengarkan perkataan-perkataan tersebut akan mengangkat motivasi kita sehingga terlahir karya besar yang mendunia. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah untaian mutiara perkataan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mutiara yang pertama adalah ucapan yang mulia dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang wafat di Madinah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu, wa man mazha ustuhiffa bihi, wa man akthara syai'in urifa bihi." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang banyak tertawanya, maka akan berkurang wibawanya. Barang siapa yang bercanda, maka ia akan diremehkan. Dan barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka ia akan dikenal dengan apa yang sering ia lakukan. Maka kita sebagai generasi muda harus menjaga wibawa kita. Kapan kita harus bercanda dan tertawa, karena seorang akan dikenal dengan apa yang sering ia lakukan. Kemudian yang kedua adalah perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang wafat di Madinah tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka kita tidak akan puas membaca kalamullah Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang itu berat untuk membaca Al-Qur'an, maka itu merupakan indikasi bahwa hatinya sedang tidak bersih. Yang berikutnya adalah perkataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "In kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jika kalian harus mengambil teladan, maka mengambillah teladan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kita bisa mengambil pelajaran dari perkataan ini, bahwa kalau seorang ingin mengambil contoh, idola, hendaknya mengidolakan para sahabat. Karena orang-orang yang masih hidup, kita tidak tahu bagaimana akhir dari usianya. Yang berikutnya masih dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, "Alaikum bi ilmin qabla an yurfa'a. Rafa'ahu mautu ruwatihi. Wa inna ahadan lam yulad 'aliman. Wa innamal ilmu bitta'allum." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hendaknya kalian belajar ilmu agama sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu dengan wafatnya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Perkataan ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya belajar ilmu agama, dan sebaik-baik waktu untuk mempelajari ilmu agama adalah ketika di usia muda. Masih pada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "Man zar'a khairan fayushiku an yahsuda raghbatan. Wa man zar'a syarran fayushiku an yahsuda nadamatan. Wa likulli zar'in mithlu ma zar'a." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu,
Barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya ia akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, niscaya ia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan sesuai apa yang ia tanam. Perkataan ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang yang ingin mendapatkan hasil yang gemilang di masa depan, maka di usia muda dia harus menanam kebaikan. Masih dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau alima ahlun nari annahum yalbathuna fin nari adada hasad dunya la farihu. Walau alima ahlul jannati annahum yalbathuna fil jannati adada hasad dunya la hazinu." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya penghuni neraka mengetahui bahwasanya mereka akan tinggal di dalam neraka selama banyaknya kerikil dunia, seandainya diberitahu seperti ini, la farihu, niscaya sungguh mereka akan bergembira. Walau alima ahlul jannati annahum yalbathuna fil jannati adada hasad dunya la hazinu. Seandainya penduduk surga itu diberitahu bahwasanya mereka itu tinggal di surga hanya sebanyak kerikil-kerikil dunia, niscaya mereka akan bersedih. Penduduk neraka kekal dalam neraka selama-lamanya, dan penduduk surga kekal dalam surga selama-lamanya. Perkataan ini menunjukkan tentang beratnya siksaan neraka dan begitu nikmatnya kenikmatan yang ada di surga. Yang berikutnya adalah perkataan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat yang wafat di Madain tahun 36 Hijriah. Dia pernah mengatakan, "Al-ilmu kathirun wal umru qasirun, fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika." Beliau mengatakan, ilmu itu banyak sedangkan umur itu pendek terbatas. Maka ambillah ilmu yang terpenting yang engkau butuhkan dalam urusan agamamu. Perkataan ini, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada kita tentang skala prioritas dalam menuntut ilmu. Agar waktu kita tidak banyak terbuang, karena ilmu itu banyak, sedangkan waktu terbatas, maka kita harus prioritas di dalam mencari ilmu. Yang berikutnya adalah perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang wafat tahun 93 Hijriah di Basrah. Beliau pernah mengatakan, "Lam yakun sakhsun ahabbu ilaina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yakumu kama ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang lebih kami cintai, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika mereka melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berdiri karena mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka yang demikian itu. Setelah kita mendengar perkataan-perkataan indah dari kalangan para sahabat, kita berpindah pada mutiara berikutnya, yaitu mutiara perkataan dari para tabi'in. Yang pertama adalah perkataan dari Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'in yang wafat di Madinah tahun 94 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Innal hasanah tadullu ala ukhtiha, wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha." Kata Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan kepada saudaranya, yaitu kebaikan yang lainnya, dan sesungguhnya keburukan akan menunjukkan kepada saudaranya pula. Artinya dia akan menunjukkan kepada keburukan yang lainnya. Ini mengingatkan hendaknya seorang pemuda senantiasa melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan dan menjauhi berbagai amalan keburukan. Karena satu kebaikan akan mengajak pada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian pula keburukan akan menunjukkan pada keburukan yang lainnya. Yang berikutnya adalah perkataan dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in yang wafat tahun 110 di Basrah. Beliau pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Perkataan ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita selektif dalam memilih seorang guru. Ketika guru yang dipilih itu keliru, maka pemahaman di dalam memahami ilmu pun akan salah. Sehingga kita harus selektif. Kita harus melihat kepada siapa kita belajar ilmu agama. Yang berikutnya adalah perkataan Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala.
Beliau adalah seorang tabi'in yang wafat di Basrah tahun 139 Hijriah. Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, khoslatani idha saluhata minal abdi saluha ma siwahuma min amrihi, salatuhu walisanuhu. Kata Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala, ada dua hal yang ada pada seorang hamba, jika keduanya baik, niscaya akan baik pula yang lainnya. Apa dua hal itu? Salatuhu walisanuhu. Yang pertama adalah salatnya, dan yang kedua adalah lisannya. Ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga salat, waktunya, kekhusyuannya, dan pentingnya kita menjaga lisan. Hendaknya seorang itu berpikir sebelum berucap, sehingga ia tidak menyesal dari ucapan yang telah ia keluarkan. Yang berikutnya adalah perkataan dari Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Bilal bin Sa'ad adalah seorang tabi'in yang wafat di Syam. Beliau pernah mengatakan, Ibadallah, i'lamu annakum ta'lamuna fi ayyamin kisarin li ayyamin tuwalin wa fi darin zawalin li dari maqamin wa fi dari nasabin wa huznin li dari na'imin wa khuldin. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, wahai hamba Allah, ketahuilah sesungguhnya kalian hanya beramal pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang, beramal di negeri yang akan lenyap untuk negeri yang menjadi tempat tinggal, beramal di negeri penderitaan dan kesedihan untuk negeri kenikmatan dan keabadian. Perkataan ini mengingatkan kepada kita bahwa lelahnya kita, letihnya kita beramal di dunia hanya sebentar saja, dan nanti kita akan menuai hasilnya di kehidupan akhirat. Maka hendaknya kita semangat di dalam melakukan amalan kebaikan di dunia ini. Setelah kita menyimak mutiara perkataan dari para tabi'in, sekarang kita berpindah pada mutiara perkataan tabi'ut tabi'in. Yang pertama adalah perkataan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Mubarak adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Irak tahun 181 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusahhiruhu niyah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niatnya. Perkataan ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menata niat. Orang yang sedekah banyak bisa menjadi kecil nilainya ketika ada unsur riya, ketika ada unsur pamer. Bahkan bisa jadi amalan itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat menjadikan amalan sederhana menjadi besar pahalanya. Yang berikutnya adalah perkataan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Makkah tahun 187 Hijriah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Tarakul amali li ajalin nasi riya'un, wal amalu li ajalin nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan mengerjakannya karena manusia adalah kesyirikan. Apa itu ikhlas? Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan keikhlasan adalah jika Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari keduanya, yaitu seorang melakukan amalan bukan karena manusia dan seorang meninggalkan sebuah amalan juga bukan karena manusia. Semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Lau anna li da'watan mustajabatan, ma ja'altuha illa fi sultan. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seandainya aku mempunyai doa yang mustajab, maka aku tidak akan memberikannya kecuali kepada para pemimpin. Ucapan ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, karena baiknya pemimpin akan membawa kebaikan untuk seluruh rakyat. Demikian sebaliknya, keburukan pemimpin akan membawa dampak keburukan untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya. Berikutnya adalah perkataan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Uyainah adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Makkah tahun 198 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, Usluku subulal haqqi wala tastawhishu min killati ahliha. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, tetaplah menempuh jalan-jalan kebenaran
dan janganlah merasa kesepian dengan sedikitnya pengikut. Perkataan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sudah berada di atas kebenaran, di atas petunjuk, di atas hidayah, maka hendaknya kita tidak sedih dengan kesendirian itu. Ketika dalam satu komunitas mayoritas di sana adalah orang-orang yang buruk, sedangkan kita berada di atas kebenaran, maka hendaknya kita tetap istiqamah di atas kebenaran tersebut, tidak mengikuti mayoritas orang-orang yang ada dalam komunitas tersebut. Yang berikutnya adalah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Makkah tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menuntut ilmu agama. Ketika seorang itu duduk di majelis ilmu 1 jam, itu lebih utama daripada seorang yang salat sunnah 2 rakaat selama 1 jam. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan semoga kita diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu. Yang berikutnya kita berpindah pada untaian mutiara perkataan ulama. Yang pertama adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, al-amalu bighairil ikhlasi walal iqtida' kal musafiri yamna'u jawbahu yuthkiluhu wala yanfa'uhu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tanpa ketundukan seperti seorang musafir yang memenuhi kantongnya dengan pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat baginya. Ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mencontoh Rasulullah SAW dalam melakukan sebuah amalan dan mengikhlaskan di dalam melakukan amalan tersebut. Yang terakhir adalah perkataan dari Abu Atahiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Kata Abu Atahiyah rahimahullahu ta'ala, engkau mengharapkan keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah sesungguhnya perahu tidak berlayar di atas daratan. Perkataan yang mulia ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika seorang memiliki satu impian, satu cita-cita, dia harus menempuh jalan-jalannya. Karena ketika dia tidak menempuh jalannya, tidak tahu caranya, maka dia tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Inilah sahabat kreatif, untaian mutiara salaf, perkataan-perkataan indah dari para ulama salaf dari zaman ke zaman. Semoga bisa membangkitkan semangat motivasi kita sehingga melahirkan karya besar yang mendunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.